bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, dan memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, berarti ini belum terjadi. Tapi kalau sudah baca keseluruhannya, akhirnya terjadi dan digenapi. Yakub ngapain? Bernasar. Ngomong dengan saya, bernasar. Bernasar itu apa sih Bapak Ibu? Punya janji. Tapi jangan janji yang tidak janji tinggal janji. Kau yang berjanji. Nah, kau yang ingkari. Judi. Meracuni keimanan. Banyak orang berjanji, tapi tidak sungguh-sungguh dalam janjinya. Saya mau ngajak Bapak Ibu, ini hanya sebagai komitmen. Tuhan gak nuntut. Tuhan hanya mengajak kita itu meresponi dalam anugerahnya. Orang yang berjanji sebenarnya adalah orang yang mau berkata, beri aku kekuatan Tuhan untuk aku tetap percaya dan berjalan dalam iman. Dikatakan nih, jika Allah menyertai dan melindungi dan memberkati aku, dia bernasar demikian. Ayat selanjutnya 21. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini bagian pertama. Saudara, Tuhan ingatkan satu ini, Tuhan akan menjadi Allahku. Dalam terjemahan lain, Tuhan dialah Elohimku. Dia menjadi yang aku sembah. Saudara, ketika saya menemukan ini, kita ini kan semua sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Betul ya? Kita enggak ngomong tuh, Tuhan engkau jadi Allahku. Enggak, kita harus ada di dalam Tuhan. Artinya ketika Tuhan tunjukkan ini, maka saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk kita apa? Semakin mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saya mau tanya kayak gini. Apa yang Bapak Ibu andalkan dalam hidupmu? Jujur, jawab itu dalam hatimu. Kalau yang kau andalkan manusia, suatu kali manusia akan dibuat mengecewakan saudara. Betul? Kalau yang kau andalkan ketampanan atau kecantikanmu, suatu kali wajah kita tidak akan tampan lagi. Entah jerawatan. Kalau yang kau andalkan keuanganmu, suatu kali engkau punya uang, tapi uang gak bisa apa-apa dalam hidupmu. Betul gak? Kalau yang kau andalkan engkau punya jabatan, suatu kali kita akan menghadapi tidak ada lagi jabatan dalam hidup kita. Maka saudara, ketika Yakub bernasar berkata, kalau engkau menyertai Tuhan, maka engkau akan jadi Allahku, Tuhan engkau akan menjadi Allahku. Ketika Tuhan tunjukkan ini, Tuhan yang sampaikan, ajari jemaatmu untuk semakin mempercayai Tuhan dan berkata, aku mengandalkan engkau sebagai yang pertama dan utama dalam hidup saya. Katakan amin. Ngomong dengan saya, Tuhan menjadi andalanku sebagai yang pertama dan utama dalam hidup saya. Katakan amin. Saudara, jangan jadikan Tuhan alternatif. Banyak orang Kristen, waktu dia didiagnosa sakit yang dicari pertama apa? Obat, dokter. Lu nggak salah dokter, di sana ada dokter jin. Orang yang mempercayai Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan lihat bagaimana Tuhan tetap dapat bekerja dalam hidupnya. Katakan amin. Duduk nopail. Jadi waktu saya lihat ini Bapak Ibu, saya ngomong sama Tuhan kayak gini. Tuhan biarkan setiap kami ketika mengalami ujian tantangan dalam hidup kami, hanya satu, ketika tampian itu datang, kita semua boleh didapati menjadi gandum yang ada dalam tempat penampian, bukan sekam yang kebuang. Katakan amin. Katakan haleluya. Bapak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu? Amin. Sekarang saya mau tanya, kalau duitnya entek sing diandalke sapa? Yakin Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini kejerat yang namanya pinjol dan judi online.
Maka Indonesia sampai ngomong darurat narkoba dan darurat judi online. Kenapa? Karena ada banyak orang mulai kecanduan itu, main slot, baru gendeng. Petir. Dengar ini, kalau Anda gak mempercayai Tuhan, Anda akan cari jalan pintas supaya cepat sugih. Dan dengarkan ini, Tuhan bekerja selalu lewat yang namanya proses. Katakan amin. Jangan datang pada Tuhan kayak datang sama dukun atau Santa Claus gitu. Pokoknya gak dikai, awas Tuhan, karepmu, tak bilang gitu. Tuhan akan mendidik hati kita. Percaya Tuhan, andalkan Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudara, satu ayat saya bukakan buat saudara. Dalam Daniel, ini Daniel berapa nih sebentar. Daniel 3 ayat 16-17, perhatikan. 16, 17, 18. Oke, Daniel 3 ayat 16, 17. Yuk baca sama-sama. Lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ini bahasa Jawanya gampang. Aku mau kakek cangkem, ngono wis jawabannya. Bener. Jadi enggak mau banyak ngomong. Wis, kalau masuk ke dapur perapian nyala, ini imannya. Ayat 17 katakan ini. Yuk baca sama-sama. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu yang ya Raja. Lanjut ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Katakan haleluya. Dia tuh ngomong kayak gini, kalau aku hari ini masuk ke dapur perapian nyala, kalau Tuhan tolong, pasti Tuhan akan tolong. Tapi kalaupun gak ditolong pun, dengar ini, aku tetap percaya Tuhan adalah Tuhan. Dia tetap Tuhan yang layak disembah. Dan aku gak mau kompromikan imanku dengan menyembah dewa. Wih keren Bapak Ibu. Kalau orang-orang percaya seperti ini, saya percaya hidup kita akan fokus dengan Tuhan. Saudara kan ngomong gini, sekalipun hari ini orang nyodori saya untuk uang, untuk supaya saya menyangkal iman, saya akan tetap memilih Yesus. Tuhan menyelamatkan saya atau tidak, itu kedaulatan Tuhan. Tapi bagian saya hanya tetap percaya dan mengandalkan Dia. Ternyata orang yang demikian Bapak Ibu, lihat apa yang terjadi, ayat yang ke-24. 24. Daniel 3:24, yuk baca sama-sama. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja. Benar yang Raja, lanjut ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti, menurut saudara ini siapa? Ini siapa? Saya nangkap inilah Yesus. Inilah Teofani Bapak Ibu. Tuhan yang muncul menunjukkan dirinya di dalam perjanjian lama. Yang dimasukkan berapa tadi? 3 orang. Tapi yang satu seperti anak dewa berjalan-jalan. Maka kalau harus melewati api pun, dengarkan ini. Api tidak akan bisa menyentuh, bahkan bau kebakaran pun tidak ada dalam hidup kita. Selama ada orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Katakan amin.